Benarkah Apple kalah di perang AI? Baru-baru aja Apple melakukan satu move yang counterintuitif terkait AI. Saat raksasa teknologi lain habis-habisan membangun model AI yang paling canggih, Apple justru membuka pintunya untuk pesaing masuk ke dalam sistem mereka sendiri. Keputusan yang terdengar seperti bunuh diri strategi. Tapi, kenapa perusahaan sekelas Apple melakukan itu? Apa yang sebenarnya mereka lihat yang tidak dilihat oleh yang lain? Ternyata Apple memang tidak pernah benar-benar ikut dalam perlombaan membangun model AI terbesar. Ketika perusahaan lain menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk data center, GPU, dan talenta, Apple memilih jalan yang berbeda. Pengeluaran mereka jauh lebih kecil, tapi ini bukan karena mereka tertinggal atau tidak serius. Justru sebaliknya, Apple sedang bermain di medan yang berbeda. Alih-alih membangun mesin AI terbesar, Apple fokus pada satu hal yang lebih strategis. Bagaimana AI bisa sampai ke tangan pengguna dalam skala masif. Mereka tidak ingin sekedar menjadi pembuat teknologi, tapi ingin menjadi gerbang utama yang menghubungkan teknologi itu dengan pengguna. Perubahan ini paling terlihat dari evolusi Siri. Melalui iOS 27, Apple mengubah Siri dari sistem tertutup menjadi platform terbuka lewat konsep extensions. Jika dulu Siri hanya bisa menggunakan teknologi internal Apple, sekarang ia bisa terhubung dengan berbagai AI lain seperti Gemini, Claude, Grok, Perplexity, hingga Copilot. Pengguna cukup memilih layanan yang mereka inginkan, dan Siri akan langsung menghubungkannya. Bayangkan seperti soket listrik universal. Dulu hanya satu jenis colokan yang bisa masuk. Sekarang hampir semua perangkat bisa terhubung. Perubahan ini mengubah peran Siri secara fundamental. Ia bukan lagi sekedar asisten, tapi menjadi pintu utama untuk mengakses berbagai AI sekaligus. Dan disinilah kekuatan sebenarnya muncul. Dengan sekitar 2 miliar perangkat aktif dalam ekosistem iOS, semua penyedia AI yang masuk ke dalam sistem ini langsung mendapatkan akses ke skala distribusi yang luar biasa besar. Sesuatu yang hampir mustahil dicapai sendiri dalam waktu singkat. Menariknya, di balik keterbukaan ini, Apple tetap mengambil posisi paling menguntungkan secara bisnis. Setiap layanan AI berbayar yang digunakan melalui perangkat Apple akan dikenakan potongan sekitar 30%, mirip dengan model App Store. Ini bukan strategi baru, tapi penerapan ulang formula lama ke industri yang baru. Hasilnya menjadi sangat asimetris. Perusahaan AI harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun teknologi, sementara Apple tidak menanggung beban itu. Tapi dari setiap transaksi yang terjadi, Apple tetap mendapatkan bagiannya. Strategi ini diperkuat dengan pendekatan hybrid. Untuk tugas ringan seperti merangkum teks atau menulis email, semuanya diproses langsung di perangkat menggunakan chip buatan Apple. Cepat, aman, dan tidak perlu koneksi internet. Tapi untuk tugas yang lebih kompleks, permintaan akan dialihkan ke layanan AI berbasis cloud sesuai pilihan pengguna. Nah, dengan cara ini, Apple tetap mengontrol pengalaman pengguna dan privasi, tanpa harus membangun semua teknologinya dari nol. Mereka juga memperdalam kerjasama dengan Gemini untuk meningkatkan kemampuan Siri. Hasilnya, Apple berada di posisi unik, tetap memegang kendali tanpa ikut menanggung beban terbesar dalam perlombaan AI. Salah satu cara memahami strategi AI Apple ini adalah melalui konsep platform. Dalam kerangka ini, nilai tidak hanya datang dari teknologi, tetapi dari bagaimana sebuah perusahaan mengatur pertemuan antara pengguna dan penyedia layanan. Apple menempatkan Siri tepat di titik itu. Semua interaksi AI terjadi melalui Siri. Artinya, setiap kali pengguna mengakses AI, mereka melakukannya melalui sistem yang dikendalikan oleh Apple. Siri menjadi lapisan penghubung. Pengguna tidak berinteraksi langsung dengan penyedia AI, tapi melalui interface yang sudah diatur oleh Apple. Semua pilihan, alur penggunaan, dan pengalaman dikendalikan dalam satu sistem. Nilai kemudian tercipta dari pertemuan dua sisi, pengguna dengan kebutuhan mereka dan penyedia AI dengan kemampuan mereka. Apple menyediakan ruang bagi keduanya untuk bertemu dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Meskipun terbuka, kendali tetap ada di tangan Apple. Mereka yang menentukan standar, aturan, dan cara integrasi. Mulai dari privasi, keamanan, hingga sistem pembayaran, semuanya diatur oleh Apple. Dan disinilah letak strategi besarnya. Apple tidak perlu memenangkan perlombaan teknologi. Mereka cukup menguasai titik interaksi. Dengan begitu, mereka tetap berada di pusat aktivitas, tanpa harus berada di garis depan kompetisi yang mahal dan penuh risiko.
Namun, strategi ini bukan tanpa masalah. Dengan membuka Siri ke berbagai AI, Apple menjadi lebih bergantung pada pihak ketiga. Kualitas pengalaman pengguna kini tidak sepenuhnya bisa mereka kontrol. Jika salah satu layanan memberikan hasil yang buruk, dampaknya tetap dirasakan pengguna Apple. Ada juga risiko hilangnya diferensiasi. Selama ini kekuatan Apple ada pada pengalaman yang terintegrasi dan unik. Tapi jika semua AI yang sama juga tersedia di platform lain, pengalaman iPhone bisa mulai terasa serupa dengan pesaing. Selain itu, ada tekanan dari sisi regulasi. Dengan mengontrol akses, aturan, dan monetisasi, Apple berada di posisi yang sangat dominan. Ini menguntungkan secara bisnis, tapi juga berpotensi memicu pengawasan ketat dari regulator. Di sisi lain, penyedia AI berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Mereka membutuhkan akses ke pengguna Apple, tapi harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Ketidakseimbangan ini bisa menjadi sumber gesekan di masa depan. Apple perlu memastikan bahwa Siri tetap menjadi lapisan pengalaman yang solid. Ketika semakin banyak AI masuk, konsistensi pengalaman menjadi kunci. Pengguna tidak peduli siapa penyedia AI di belakangnya. Yang mereka rasakan adalah bagaimana semuanya bekerja sebagai satu sistem. Selain itu, Apple perlu terus memperkuat kemampuan AI di dalam perangkat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kontrol. Dengan pemrosesan lokal yang kuat, Apple bisa mempertahankan keunggulan dalam privasi dan kecepatan. Kurasi juga menjadi penting. Tidak semua penyedia AI bisa masuk begitu saja. Apple harus memastikan bahwa setiap layanan yang tersedia memenuhi standar kualitas tertentu. Ini bukan sekedar kebijakan teknis, tapi bagian dari strategi menjaga pengalaman pengguna. Dengan langkah ini, arah persaingan AI mulai bergeser. Bukan lagi hanya soal siapa punya teknologi terbaik, tapi siapa yang menguasai akses ke pengguna. Perusahaan AI kini tidak hanya harus unggul secara teknologi, tapi juga harus hadir di platform yang digunakan oleh pengguna. Dan dalam banyak kasus, itu berarti harus masuk ke ekosistem Apple. Beberapa pemain besar sudah mulai bergerak. Integrasi yang lebih dalam menjadi langkah penting untuk memastikan mereka tidak kehilangan akses ke pasar yang sangat besar. Namun, tidak semua akan nyaman. Beberapa mungkin akan mencoba membangun jalur distribusinya sendiri. Walaupun tekanan dari sisi platform tetap kuat ya, karena pada akhirnya akses ke pengguna adalah segalanya. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, tidak semua kompetisi harus dihadapi dengan cara yang sama. Ketika semua orang berlomba ke arah tertentu, mungkin justru ada peluang di arah yang berbeda. Kedua, posisi dalam ekosistem menentukan kekuatan jangka panjang. Menjadi penghubung seringkali lebih strategis daripada menjadi pemain utama di satu sisi. Ketiga, membuka akses tidak selalu berarti kehilangan kontrol. Dengan desain yang tepat, keterbukaan justru bisa memperkuat posisi. Lalu apa hubungan strategi ini dengan kita? Mungkin kita tidak sedang membangun Apple atau bersaing di industri AI global. Tapi prinsipnya tetap sama. Di tengah tekanan untuk mengikuti arus, penting untuk berhenti sejenak dan bertanya, di mana posisi terbaik kita? Tidak semua orang harus menjadi yang paling besar. Tidak semua harus menjadi yang paling canggih. Kadang, yang paling penting adalah mengetahui di mana kita ingin berdiri dan bagaimana kita bisa tetap relevan di tengah perubahan. Karena pada akhirnya, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang berlari paling cepat, tapi oleh siapa yang memilih jalur yang paling tepat.